kita ini sudah hidup di era digitalisasi. Kalau kita tidak memanfaatkan digitalisasi dengan baik, kita rugi. Andai kan semua kepala daerah seperti Ibu ya memanfaatkan ruang digital ini, cuma ya resikonya kita ini sebagai pejabat, kita jangan alergi untuk dikritik, diberikan saran. Pemerintah tidur kah, ini kah, begitu ya. Bagi saya itu biasa. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kosama Pijar Indonesia yang bekerja sama dengan Tifa Foundation. Berbicara tentang Papua Selatan, kita tidak lagi berbicara tentang bagaimana luasnya bentang alam, tetapi juga berbicara tentang masyarakat, pembangunan, dan juga harapan yang terus tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sudut pandang, pengalaman, serta gagasan dari sosok yang memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan pembangunan suatu daerah, yaitu Kabupaten Merauke. Ini adalah kesempatan untuk kita bisa memahami lebih dekat tentang bagaimana kepemimpinan, tentang bagaimana pelayanan publik, serta visi dan misi dijalankan di salah satu wilayah yang paling strategis di wilayah Indonesia Timur. Oke, oleh karena itu mari kita sambut bersama narasumber kita yang sangat luar biasa dan juga menjadi sosok yang sangat inspiratif, Ibu Dr. Fauzun Nihaya selaku Wakil Bupati Kabupaten Merauke. Tepuk tangan dulu teman-teman. Baik Ibu, sebelumnya kami dari Kosama Pijar Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami di tengah dan di sela-sela kesibukan Ibu yang sangat padat ya, masih meluangkan waktu untuk kita bisa berbincang-bincang. Baik Ibu, mungkin sedikit pengantar dulu. Saya yakin dan percaya bahwa penonton dan juga teman-teman yang ada di sini sudah mengenal dan mengetahui Ibu ya sebagai sosok yang sangat inspiratif dan juga perempuan pertama Bu ya, yang menjadi kepala daerah di wilayah Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Kemudian bulan Desember itu saya ketemu Bapak Haji Sulaiman Al-Hamzah, anggota DPR RI dari Dapil Papua. Disitulah mulai Allah membuka jalan saya kenal Papua, saya sering mendampingi beliau turun ke lapangan, ke Dapil. Di antaranya Merauke ini kan Dapil beliau, Bapak Haji Sulaiman Al-Hamzah. Dapil Papua dulu ya, masih gabung. Saya banyak interaksi dengan masyarakat di sini. Ya sudah sampai saat ini. Itu cerita. Luar biasa. Teman-teman, luar biasa ya kita mendengarkan kisah perjalanan Ibu ini sampai pada akhirnya berkiprah ya dan berkarir di wilayah Papua. Oke Bu, ini saya penasaran nih Bu. Tadi kan Ibu bilang sebenarnya Ibu itu cita-citanya pengen menjadi akademisi, dosen sampai pada akhirnya jadi politisi. Dan alhamdulillah sekarang ya menjadi wakil bupati di Kabupaten Merauke. Nah, Ibu, kita lihat-lihat ini di sosial medianya, salah satunya itu Facebook, sangat aktif Bu ya, sharing, upload segala macam kegiatan, bertemu dengan masyarakat dan lain-lainnya. Saya penasaran Bu, kenapa Ibu memilih platform Facebook dan juga apa yang melatar belakangi Ibu sampai akhirnya kayaknya kegiatan ini perlu di-share nih ke apa sih Bu? Kita ini sudah hidup di era digitalisasi. Kalau kita tidak memanfaatkan digitalisasi dengan baik, kita rugi, kan begitu. Jadi sebenarnya tidak hanya Facebook, saya ada akun Facebook, TikTok, dan Instagram juga. Cuma karena di wilayah Papua Selatan khususnya Merauke, ini kan kebanyakan masyarakat kita pengguna Facebook. Jadi Facebook mungkin lebih lebih aktif lah dibanding TikTok atau Instagram. Kalau saya begini Mbak, kita ini sebagai pejabat, kita jangan alergi untuk dikritik, diberikan saran dan masukan gitu ya. Nah, kita kan tidak setiap waktu bisa ketemu masyarakat saya. Nah, disinilah pentingnya media sebagai ruang kita untuk menyapa, ruang kita untuk mengedukasi masyarakat kita, kan begitu. Dan mungkin tidak hanya itu, yang digitalisasi media atau
media yang saat ini kita sebagai pejabat daerah ya kita butuhkan, itu ada beberapa hal manfaat yang harus kita betul-betul jadikan masukan, kemudian juga edukasi publik. Edukasi publik itu kan bagaimana kita mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kan kita memberikan edukasi publik itu namanya. Kemudian ada juga akuntabilitas publik dan transparansi di situ. Apa? Masyarakat kan tidak semua tahu di dalam program-program kerja pemerintah kita. Tetapi kalau kemudian kita juga share, oh kita ada program misalkan untuk masyarakat asli Papua, ada program modal usaha, atau ada program pelatihan pembuatan anyaman, atau kreasi-kreasi adat yang lainnya. Nah ini kan kita butuh yang namanya transparansi dan akuntabilitas publik. Media ini penting untuk kemudian kita share. Edukasi publik tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita memberikan edukasi ke masyarakat kita, mengajak masyarakat kita bekerja sama, menjaga lingkungan, menjaga keamanan. Kan begitu. Dan tidak hanya itu juga, pasti kan media ini ruang untuk menjaring aspirasi kita. Meskipun saya sadar sendiri, saya juga mohon maaf ke masyarakat saya, pasti saya banyak yang belum saya lakukan. Dengan keterbatasan sebagai wakil bupati, kan begitu. Tapi pasti saya yakin Bu, dengan Ibu memanfaatkan media ini, salah satunya itu Facebook tadinya ruang-ruang atau informasi-informasi yang mungkinnya sulit untuk kita ketahui nih, apalagi sebagai seorang pejabat publik, akhirnya mudah, ada kemudahan akses di situ betul. Kan. Karena pasti masyarakat menyampaikan atau menyuarakan aspirasinya. Biasanya tuh Facebook yang numpuk. Mulai aspirasi, pungutan-pungutan di sekolah, kemudian juga BPJS yang keluhannya biasanya tuh kayak gimana? Di komentar Bu atau inbox? Enggak, atau di gimana? inbox. Di inbox. Enggak, kadang kan di status Facebook itu biasa di ini, Ibu mohon petunjuk, ini kami ada masalah ini terkait dengan pelayanan kesehatan. Terus ini di-tag tuh. Ya, saya di-tag. Atau misalkan saya posting kegiatan saya, nanti di bawah mereka komentar, Bu di sini tidak ada perawat di pustu ini, misalkan di Okaba, Bu di sini tidak ada perawat yang standby. Nah, mereka lapor di situ. Nah, nanti saya tindak lanjuti, saya telepon dan koordinasi dengan kadis yang menangani begitu. Bu di sini tidak ada guru, misalkan di pedalaman. Bu, ini tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai. Mereka, nah itu. Dan memang kebanyakan pengaduan masyarakat kita itu lebih banyak ke persoalan kesehatan, pendidikan, infrastruktur begitu. Bu, jalan di gang ini, lubang-lubang ini, ya kita semua tahulah infrastruktur kita juga masih jauh dari harapan gitu kan. Cuma kan saya juga sampaikan, yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Kalau saya tidak lakukan, saya tetap jawab, mohon maaf, itu bukan wewenang saya atau saya tidak mampu untuk melakukan. Intinya pasti saya tetap jawab. Memberikan jawaban dan respon Bu ya. Biar bisa dicek, tahu. ya masyarakat bisa dicek. Kadang hanya sekedar, Bu kami lagi bangun gereja, kami butuh bantuan semen atau pasir. Nanti saya langsung, saya kan tagnya ke saya, kan saya yang tahu. Akun saya pegang sendiri Mbak. Jadi nanti saya terima kasih informasinya, silahkan hubungi staf saya. Nanti saya tag staf saya. Begitu. Karena saya mempunyai staf, itu sudah kita bagi. Bagian kesehatan siapa, bantuan sosial siapa, pendidikan siapa, infrastruktur siapa, itu kami sudah punya. Spesialis di dalam rumah kami. Jadi memang kayak ada timnya Bu ya. Iya, kami ada merangkum segala macam ini. Laporan dari masyarakat. Begitu. Andaikan semua kepala daerah seperti Ibu ya memanfaatkan ruang digital ini. Cuma ya resikonya sering keluar. Iya Bu, apa nih Bu resiko? Kadang pernah nggak terima komen-komen yang kurang enak gitu? Ya biasa. Kalau saya biasa, misalkan Bu jalan ini pemerintah tidurkah inikah begitu ya. Bagi saya itu biasa. Kita sebagai pimpinan gitu ya, kita jangan anti kritik. Bahwa kritik itu adalah bagian dari memicu kita untuk bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab dengan sebuah pilihan masyarakat memberikan hak suara ke kita, haknya ke pilihan ke kita. Berarti kita juga harus tanggung jawab dengan apa yang masyarakat sampaikan ke kita. Tapi ya sekali lagi kita sering terbatas dengan kewenangan, terbatas dengan kemampuan kita. Tetapi bagi saya, ya saya di media itu tidak hanya saat saya sebagai wakil bupati.
Teman-teman bisa dicek. Saya sejak jadi anggota dewan tuh saya sudah aktif di medsos gitu loh. Jadi ini bukan soal pencitraan, bukan. Media itu harus kita jadikan sebagai edukasi publik, transparansi dan akuntabilitas publik juga kita laporkan. Ibaratnya komunikasi publik itu jalan. Betul. Kan begitu. Iya, karena ini kan ruang yang tidak terbatas, artinya siapa saja bisa mengakses, melihat. Dan yang paling satu lagi adalah ruang dekat dengan rakyat kita. Karena tidak mungkin masyarakat yang dari Kaptel, Tubang, mereka sewaktu-waktu bisa ketemu saya. Karena kos mereka ke sini besar. Tetapi ketika mereka WA, inbox, Bu kami guru di Tubang, kami butuh bantuan ke Tinting. Ya sebisanya saya bantu. Kapan turun? Ya kita bantu. Bu, kami dari dari gereja Kaptel, kami butuh bantuan ini, bantuan pengeras suara. Ya sudah, ayo turun. Bu, kami nelayan dari Wanam, kami butuh kulbok. Ayo kita bantu. Kan begitu. Nah itulah pentingnya media ini menjadi ruang kita dekat dengan rakyat kita, begitu loh. Ya kalau soal orang komentar, hanya pencitraan, bagi saya biasa saja sih. Dan saya tuh tipikal orang malas tahu. Cuek. Terserah kau bicara apa, yang penting saya sebagai perempuan, saya punya watak yang sudah melekat pada diri saya punya kepribadian, saya punya prinsip. Nah itu bagi saya yang harus saya pegang. Saya tidak, yang penting menjalankan tugas dan amanah. Ya, dan saya tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Kalau saya begitu aja. Oke, Bu, nih saya ada pertanyaan lagi nih, Bu. Kita kan ketahui ya bahwa menjadi seorang pejabat publik itu bukanlah sebuah posisi yang menguntungkan kita ya secara pasti. Iya, karena tantangannya sangat luar biasa besar gitu. Apalagi kita di wilayah Merauke ini adalah daerah otonomi baru Bu ya, di Provinsi Papua Selatan ya khususnya gitu. Ada nggak sih Bu tantangan ya yang secara spesifik gitu sebagai kepala daerah, wakil bupati dalam hal ini, wakil bupati Kabupaten Merauke, tantangannya dalam melibatkan masyarakat atau mewujudkan partisipasi masyarakat khususnya pada demokrasi gitu. Apalagi ya kita tahu masyarakat mungkin di wilayah ini masih kurang teredukasi terkait bagaimana sebenarnya mereka mampu untuk menggunakan hak suara mereka dalam pembangunan daerah. Gimana tuh Bu? Ya kalau itu saya pikir tidak hanya di Merauke ya, tantangan kita semua ya. Nah memang itu kembali kepada awal Mbak, ketika kita sudah menghibahkan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin, untuk melayani masyarakat, berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tuntas cara pandang kita dan tuntas di keluarga kita. Karena keluarga itu adalah komunitas pertama yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Misalkan kita punya suami, sudah suami mengerti, saya sebagai wakil kepala daerah, suami tidak mungkin harus ikut ngatur-ngatur saya juga untuk ngatur masyarakat, kan begitu. Suami hanya cukup mensupport kita dengan caranya. Mengingatkan kesehatan kita, mengingatkan yang memang untuk bagaimana cara melayani yang baik, kan begitu. Apalagi seperti kami, punya anak juga, ini kan perlu ruang-ruang untuk diskusi bagaimana ketika menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi juga mengurus banyak orang. Nah, kan begitu. Itu harus tuntas dulu sehingga kita bisa melihat bahwa tugas tanggung jawab ini sudah kami tuntaskan dulu di keluarga. Setelah itu berarti kan kita bagaimana kembali ke masyarakat kita untuk mengatur masyarakat kita. Pasti yang disampaikan terkait dengan benturan-benturan zaman gitu ya, masyarakat kita kadang lebih masyarakat yang instan gitu kan, instan yang mau memilih kalau ada uang. Ini kan masih terjadi praktek-praktek ini. Nah, inilah pentingnya kita memberikan sebuah edukasi politik. Nah, ini tidak hanya tugas kami, tapi parpol-parpol yang diatur dalam undang-undang partai politik juga harus memberikan pendidikan politik yang baik ke masyarakat. Jadi memimpin itu tidak hanya kita butuh satu skill saja, tapi banyak skill yang memang harus kita miliki. Nah, kemudian nyambung yang ditanyakan soal tantangan. Nah, tantangan-tantangan dalam demokrasi kita ini adalah bagaimana kita melihat masyarakat kita masih cara berpikirnya instan.
cara masyarakat kita berpikirnya tidak ada uang tidak coblos. Nah itu kan instan. Iya, betul. Kita harus selalu bisa menjelaskan ke mereka bahwa politik itu tidak identik dengan soal uang. Politik itu harus bisa kita maknai sebagai jembatan, melayani dan dilayani. Nah, yang kemudian di dalam prinsip saya sendiri, saat saya kampanye pileg, saat saya kebetulan sebelum Menjadi kan saya sudah anggota dewan, saya terpilih kembali, saya mundur. Jadi saya tekankan saat saya kampanye pileg, kampanye pilkada, saya bilang politik ini adalah bukan soal politik kekuasaan saja. Politik ini adalah soal pelayanan. Sehingga yang kami pilih adalah politik pelayanan. Nah, politik pelayanan ini saya pikir juga masyarakat sudah mulai cerdas lah ya, siapa pemimpinnya yang siap melayani dan tidak. Kalau kami sendiri yang tadi saya sampaikan, sampai ada staf-staf bagian-bagian. Saya itu setiap hari tidak luput yang namanya bantuan duka dan sakit. Sakit dari teman-teman tim yang kemarin berjuang dengan kita, dari masyarakat yang tidak mampu, itu kita layani dengan semampu kita. Sampai ada grade, kalau yang sakit, misalkan tim inti kita segini, yang sakit masyarakat biasa segini, yang sakit dari wilayah Muting, Ulin Gobel segini, kami ada grade. Ada grade-nya. Itu yang kami lakukan. Duka juga begitu. Duka kalau mungkin bantuan dari pemerintah daerah, kalau menurut kami kadang kan banyak gitu ya. Jadi kalau kami tidak, kami belanja sendiri, kemudian kita atur. Tidak kemudian kita orang sakit, kita dispo, minta ke kantor, pemerintah tidak. Tapi saya punya mekanisme sendiri yang kami atur di dalam SOP kerja kami. Mungkin hanya kita kasih air minum, beras, kopi, gula, mie. Sekarang mie saya ganti dengan telur. Karena saya punya binaan anak-anak asli Papua ternak telur ayam. Jadi seringkali kami ambil mereka untuk perputaran mereka, begitu. Tapi Bu, saya benar-benar salut sih, karena selama ini ya, kalau kita misalnya lihat politisi, apalagi jabatannya tuh dalam tanda kutip nih, sebagai wakil, kadang itu nggak tahu apa kerjanya gitu loh. Ya bisa dibilang ya hanya ban serap. Iya, ban serap gitu loh. Tapi Ibu ini benar-benar luar biasa ya. Walaupun sih, lebih ke posisi sebagai wakil, tetapi tetap menunjukkan kualitas kinerja yang luar biasa gitu. Iya, kan mungkin banyak orang bilang wakil itu tidak ada kebijakan. Iya. Betul, kami juga tidak ada kebijakan lebih. Cuman saya kembali pada diri saya. Ketika saya sudah menyampaikan bahwa kami menjadi pemimpin berarti siap melayani masyarakat, ya kita harus berbuat. Hal sekecil apapun harus kita lakukan. Jadi saat ini juga mohon doanya untuk beberapa program yang memang saya lakukan ya, lebih sosial ya. Saya kan ada program Sabtu Bersih. Kadang saya melibatkan komunitas-komunitas yang mungkin orang tidak lihat. Lokalisasi itu kan saya rangkul juga. Komunitas lokalisasi, kemudian komunitas-komunitas touring, dan juga komunitas anak-anak asli Papua yang memang perlu kita bina, ya kita libatkan. Jadi memang kembali ke kita sih, kalau kita berpikirnya wakil bupati kita sudah tidak dikasih kewenangan, kita tidak ada kebijakan, bahkan kadang kalau kita kerja agak kencang juga sudah dicurigai, kan begitu. Ini serba dilema kita, tetapi bagi saya itu tidak penting. Saya kembali ke niat saya harus menjadi manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Itu prinsip saya. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Begitu. Oke nih Bu, sebelum kita mengakhiri Bu ya, kita penasaran nih Bu, tentang bagaimana kolaborasi sebenarnya yang terjadi antara Pemda, dalam hal ini Pemda Kabupaten Merauke, dengan masyarakat sipil. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa sebenarnya di Merauke ini banyak komunitas-komunitas seperti Kosama Pijar Indonesia yang aktif misalnya di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi kreatif maupun lainnya. Gimana tuh Bu kolaborasinya? Saya pikir kolaborasi kita juga sudah mulai nampak ya, dan itu sangat bagus lah. Karena membangun Kabupaten Merauke itu kita butuh banyak komunitas. Kita butuh banyak support dari yang lain, kan begitu. Jadi semakin banyak komunitas, semakin banyak ruang-ruang yang diciptakan oleh saudara-saudara yang lain untuk membantu pembangunan Kabupaten Merauke, itu sangat luar biasa. Nah, kami maulah berkolaborasi yang baik seperti apa. Kalau hari ini
mungkin teman-teman Pijar hanya kegiatannya podcast, ayo kapan-kapan mungkin dari Kosama Pijar Indonesia kita mengadakan pelatihan untuk anak-anak usia SMA terkait dengan pentingnya menggunakan media yang baik, kan begitu. Nah, ini pentingnya bagaimana kita membuka banyak ruang untuk kolaborasi dengan siapapun untuk membangun Merauke, dan itu kita butuhkan, begitu. Dan itu juga sebagai salah satu cara ya dan jalan untuk mewujudkan yang namanya demokrasi inklusif ya. Iya, demokrasi inklusif. Intinya kita jangan anti kritik gitu aja. Iya, betul. Dan jangan telinga tipis. Kepala daerah kita ini jangan orang cerita apa baru satu cerita sudah disimpulkan. Tidak boleh begitu. Harus Tetapi mendengarkan dari banyak pihak. Kemudian kita baru bisa menyimpulkan dengan baik. Nah, itulah butuh yang namanya kebijaksanaan seorang pemimpin begitu. Apalagi kalau sudah saling curiga, sudah saling saling menghambat. Nah, ini tidak akan jalan yang namanya sebuah pembangunan. Kan, kemudian bahasanya itu tidak kemudian ada banyak matahari dalam kepemimpinan, tidak. Tetapi masing-masing paham diri apa yang harus dilakukan, tupoksinya, kan begitu. Kayak kami, wakil kan tidak mungkin kita tanda tangan dengan kebijakan-kebijakan. Tetapi ketika kita juga diberi ruang untuk bagaimana mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dengan OPD-OPD yang memang perlu kita ajak untuk kerja lebih gas lah, lebih itu ya. Itu apa salahnya kita lakukan. Yang paling penting adalah bagaimana saling sinergi dan saling menguatkan itu penting. Membangun sebuah pemerintah daerah itu tidak hanya butuh 1-2 orang saja, tetapi semua harus berkolaborasi yang baik. Begitu. Oke. Wah, Ibu terakhir ya kita minta dong harapan dan pesannya untuk anak muda ya, pemuda, perempuan dan juga masyarakat sipil ya di wilayah Merauke secara khusus terkait bagaimana supaya kita bisa bergandengan tangan mewujudkan demokrasi yang inklusif di wilayah Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke. Oke. Demokrasi inklusif itu bisa terwujud ketika kita bisa saling berkolaborasi yang baik, saling mendukung dan saling mensupport. Dan yang paling penting adalah kita harus jadi perempuan yang kuat dan tangguh. Karena perempuan ini punya banyak keunikan. Tetapi jadi perempuan tuh jangan cengeng. Jadilah perempuan yang tangguh. Karena ketangguhan perempuan itu juga akan menentukan masa depan sebuah pemerintahan kita juga. Dan perempuan harus banyak mandiri lah. Dan jangan menjadi perempuan yang instan. Dan juga jangan jadi perempuan yang patah semangatnya cepat. Jadi harus terlalu semangat. Bukan hanya perempuan, pemuda juga pemuda semuanya. Juga, iya. Apalagi yang muda-muda. Kan katanya pemuda hari ini adalah pemuda masa depan. Jadi ya pemuda, kemudian komunitas-komunitas yang lain ini juga harus terus semangat untuk saling menguatkan, itu pastinya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Iya, sudah berbincang-bincang dengan kami, memberikan inspirasi, insight baru, wawasan baru ya. Semoga sukses terus di kepemimpinannya Bu, mendengarkan semua aspirasi kami masyarakat Merauke.